Kesibukan selebritis memang tak bisa dipungkiri sangat padat. Saking padatnya, waktu untuk keluarga bisa dibilang sangat minim. Tak sedikit anak selebritis yang lebih akrab dengan asisten rumah tangganya atau suster dibandingkan orang tua. Hal inilah yang membuat Nikita Willy berpikir untuk mengubah jadwal kerjanya. Tak melulu fokus syuting, wanita tersebut mengaku selalu menyesuaikan kegiatan syuting dengan jadwal Isa. Berkali-kali aku selalu mention kalau schedule anak itu penting banget. Dan itu bermanfaat banget buat anak dan buat kita juga sebagai orang tua. Jadi kita tahu schedule anak tuh kayak gimana. Dan bermanfaat juga kalau misalnya kita ajak anak beraktivitas, salah satunya untuk syuting. Jadi kita tahu schedule-nya makannya jam berapa, tidur siangnya jam berapa. Dan kita nggak bisa ganggu gugat kayak schedule-nya mereka. Jadi aku tahu kalau misalnya jam segini Isa waktunya snack, ya udah kita nggak bisa syuting dulu, dia harus having his snack. Terus jam berapa dia tidur siang, kita juga nggak bisa ganggu gugat. Dia harus tidur siang dari jam segini sampai jam segitu. Terus makan siangnya juga nggak bisa diburu-buruin karena kita udah tahu dan kita udah kasih tahu ke klien, oke, schedule-nya Isa tuh hari ini kayak gini. Kalau misalnya mau ikutin schedule-nya Isa ya udah, kalau enggak ya mungkin cari tahun lain. Ia bahkan nekat tolak pekerjaan jika pihak pemberi kerja tak bisa menolerir sosoknya yang adalah seorang artis sekaligus ibu bagi Isa. Makanya tak heran beberapa waktu belakangan Nikita hampir jarang bahkan tak pernah muncul di layar kaca. Ternyata jadwal Isa yang memaksanya tak bisa menerima terlalu banyak pekerjaan. Rumor pernikahan diam-diam antara Ko Apex dan Dinar Kendi tampaknya bukan lagi rahasia. Pasalnya, perlahan namun pasti, Ko Apex dan disc joki ini mulai berani pamer kebersamaan mereka. Iya, setelah dulu dikabarkan umroh bersama, sebelum akhirnya Ko Apex resmi cerai dari sang mantan istri, kini Ko Apex unggah kebersamaan dengan Dinar Kendi sedang menikmati liburan bersama di pantai. Terlihat keduanya mandi bersama kedua anak Ko Apex. Dinar Kendi pun mengurai kedekatannya dengan anak-anak Ko Apex, sehingga sontak memunculkan dugaan bahwa Dinar Kendi telah merebut hati anak-anak Ko Apex dan siap menjadi ibu sambung bagi kedua anak tersebut. Setelah porak-poranda oleh kasus video syur mirip dirinya beberapa waktu lalu, kini moral Rebecca Clover mulai terangkat kembali. Satu persatu tangan-tangan jahil yang membuat dirinya pernah berada di titik terendah mulai kena getah dari ulah mereka sendiri. Kemarin, Bayu, salah satu tersangka, diputus pidana penjara 3 tahun 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rebecca yang hadir langsung menyaksikan pembacaan putusan untuk Bayu mengaku puas dengan rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Sudah mendapat informasi bahwa diputusnya 3 tahun 4 bulan ya. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim. Klien kami sebagai warga negara yang baik yang menghormati proses hukum dari awal sampai sekarang. Intinya tadi semua udah diwakilkan sama Bang Sandi. Aku pasti menghormati proses hukumnya dan pilihan pengadilan pasti yang terbaik. Makanya aku juga mau terima kasih sama semua yang terlibat, dari kepolisian, dari jaksa, dan dari lawyer-lawyer aku juga, dari pengadilan, semuanya terima kasih banyak. Sementara itu, pihak Bayu mengaku tidak ada pilihan lain selain menerima. Menurut kuasa hukumnya, peran Bayu yang adalah bukan pelaku utama cukup dipertimbangkan majelis hakim. Karenanya, sejauh ini pihak Bayu belum ada rencana untuk mengajukan banding. Jika Bayu kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bagaimana dengan para pelaku lain yang kini masih berkeliaran? Jadi sebetulnya kalau dibilang puas ya, pasti manusia tidak ada yang puas gitu ya. Karena yang kita lakukan sudah maksimal. Tapi mengingat bahwasanya putusan itu paling sedikit sepertiga dari tuntutan. Kita mesti tahu dulu bahwasanya kalaupun kita mau banding sekalipun, tentu ada hal-hal yang baru yang mesti kita tampilkan, kita sampaikan, ya kan? Karena bagaimanapun juga sudah terbukti, bukti sudah memperkuat bahwasanya memang Bayu melakukan penyebaran. Tetapi walaupun dia bukanlah sebagai pelaku utama, terlihat dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Gitu. Seperti kebetulan yang disengaja, tiba-tiba saja putri Anda mengunggah sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan dirinya tengah memegang setangkai bunga dengan keterangan foto berbahasa Inggris yang syarat makna. Unggahan ini seolah dibuat putri Anda untuk menyerang balik oknum seseorang yang sedang melancarkan balas dendam atas sakit hati yang dideritanya karena putri Anda. Unggahan ini dinilai warganet dibuat putri Anda usai video di mana dirinya dengan seorang lelaki tengah bermesraan viral di jagat dunia maya.
Entah apa maksud dan tujuan mantan istri Arya Saloka yang sebenar-benarnya mengenai unggahannya tersebut. Namun dari keterangan foto berbahasa Inggris, bisa disimpulkan jika Putri Anne tidak merasa gentar dengan tekanan yang hendak dilakukan oleh seseorang yang tidak ia sebut namanya sama sekali. Ia justru merasa jika orang tersebut hanya akan merasa lelah dengan keinginannya untuk menjatuhkan Putri Anne.